Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sebagaimana kita ketahui sebagai umat muslim bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah potongan nasyid dari Opik yang seperti ini bunyinya, apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerangan. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam potongan hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa janganlah diri kita, jiwa kita jauh dari Al-Quran sehingga hidup kita seperti tanpa pedoman. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang padamu sebagai penolong atau pemberi syafaat yaumil akhirat kelak. Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan sudah seharusnya kita menjadikan sahabat terbaik kita adalah Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam momen bulan suci Ramadan ini, setiap umat muslim berlomba-lomba dalam meningkatkan ibadah-ibadah sunnahnya. Yang mana dalam bulan ini, setiap amalan-amalan insya Allah akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sibuk dengan meningkatkan ibadah amal ibadah salat sunnahnya. Ada yang sibuk dengan meningkatkan amal ibadah sedekahnya. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan amal ibadah membaca atau tilawah Al-Qur'annya. Yang mana setiap malam kita sering mendengar lantunan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam masjid-masjid, yang mana selain Al-Quran ini akan memberikan syafaat atau penolong kepada kita, adapun faedah dalam membaca Al-Quran dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa di antara kalian membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Hadis itu mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, bukan satu kebaikan atau 10 kebaikan yang kita dapatkan, tapi 3 huruf itu dikalikan 10 kali lipat. Alif lam mim jadinya 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bayangkan ketika kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan insyaallah kepada kita semua. Jadi mari kita tingkatkan. Yang mungkin biasanya sudah istiqomah dengan seharinya 10 halaman ditingkatkan menjadi 1 juz 1 hari. Bahasa kerennya one day one juz. Yang biasanya 1 hari 5 halaman kita tingkatkan menjadi setengah juz atau 10 halaman. Yang biasanya hanya membaca 1 surat pilihan ditambahkan dengan surat pilihan lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan betul momen bulan suci Ramadan ini untuk meraih kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Kita ubah kebiasaan yang kurang baik dengan ibadah-ibadah sunnah yang dapat membawa kebaikan. Yang biasanya anak-anak muda suka nongkrong di pinggir jalan ataupun yang suka nongkrong di warung, gosip-gosip, kita ganti, kita ubah nongkrongnya di masjid. Kita manfaatkan waktu kita dengan baik di masjid, mendengarkan kajian ilmu ataupun
memperbanyak membaca Al-Quran. Yang biasanya suka betul main games di HP-nya ataupun scroll sosial media, diubah menjadi dengan memperbanyak melihat video-video berfaedah ataupun mendengarkan lantunan suci Al-Quran dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat SK dimanapun berada, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan keridhoannya, hidayahnya, dan keberkahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.